Ternyata Masya Allah, Allah itu sedang menunggu kita dalam sholat lupa. Inilah rahasianya kenapa sholat dalam sehari sampai 5 waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya Ustaz, gimana kiatnya agar kita tidak berkeluh kesah? Sederhana, kiatnya jangan berkeluh kesah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Kita jawab pakai Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Sudah? Kemudian Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Itu solusinya. Dari mana tahu solusi itu? Dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Pelan-pelan. Sudah? Di satu Quran surah kedua ayat 155. Kedua Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23. Ketiga Quran surah kedua kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Sekarang lihat keterangannya. Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup masalah kan? Ya. Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Sebelah kiri paling atas posisinya. Wala nabluwannakum bisyai'. Wala nabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'. Kata Quran, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan ya. Bersanding lurus dengan masalah ya. Lihat rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ingat betul ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum? Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Selalu ada, diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Bapak, ibu sekarang kelihatan seperti tenang-tenang saja, padahal belum tentu itu saat datang nggak punya masalah. Mungkin di hatinya sedang ada gejolak, ada persoalan. Pasti setiap orang hidup punya masalah. Saat Anda mengatakan saya ingin tidak punya masalah, maka seketika sebetulnya sedang menciptakan masalah. Seseorang berpikir tidak punya masalah, itu sedang mengundang masalah. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang misalnya tidak ingin punya masalah, itu sama dengan dia tidak ingin hidup. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Saat orang tidak ingin punya masalah, itu sama dengan tidak ingin hidup. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak? Ya sudah. Kenapa mengeluh? Dijawab tidak, takut tidak hidup ya. Dijawab ingin juga repot ya. Sekarang lihat ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Bisyai bentuknya macam-macam ya. Minal khauf, ada khawatir ya. Ini sudah mendung, pikiran sudah fokusnya kemana-mana gitu ya. Ada yang mikirkan jemuran, mikirkan banjir, mikirkan hujan, macam-macam bisa terjadi. Walju, lapar ya, barangkali yang berangkat belum makan dulu. Ini Ustaz kapan selesainya, udah 2:30 belum beres juga misalnya ya. Ada macam-macam ya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Yang paling menarik wat thamarat. Di situ diartikan apa? Buah-buahan. Padahal itu bahasa kiasan ya. Ibu kalau nanam sesuatu, bapak nanam sesuatu sudah tumbuh, yang mau dipetik apa ya? Buahnya. Itu bahasa kiasan. Ini ada orang sudah menanam modal dengan tenaganya, dengan berbagai halnya, tiba-tiba setelah mendapatkan keuntungan, keuntungannya diambil direbut oleh orang lain. Ada yang begitu. Itu bahasa kiasan ya. Itu indah sekali kiasannya, ungkapannya ya. Nah, ini semua masalah dalam hidup yang niscaya kita hadapi. Kata Allah, cara menghadapinya jangan berkeluh kesah.
Karena saat kita berkeluh kesah pun masalah tidak akan hilang, ya tampak masalah juga. Kata Quran, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Yang pertama, pelan-pelan. Kalau Anda sedang mendapatkan ujian, kata Al-Quran, sabar, terima dulu saja, terima dulu, ya. Ini jangan mengeluh, jangan mengeluh, ya. Bagaimana cara menerimanya? Al-Baqarah ayat 286, pelan-pelan. La yukallifullahu nafsan illa, yakinkan pada diri kita bahwa masalah yang kita hadapi ini tidak mungkin kita lalui kecuali sanggup mengatasinya, ya. Lihat rumusnya, Bu, ya, Pak. Kalau Anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita, karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain nggak sanggup, ya. Ini seakan-akan kalau bahasa Qur'annya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa, ya. Masa Allah percaya, kita tidak percaya, ya. Allah saja percaya dengan kita, masa kita tidak percaya? Itu aneh namanya, ya. Kalau Allah tidak percaya, kita percaya, itu tidak wajar. Tapi kalau Allah percaya, kita yang nggak percaya atau ragu, itu ada persoalan dalam diri kita. Allah percaya memberikan kita masalah, maka terima itu dengan sabar, terima, ya. Ingat, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Saya pernah berikan ilustrasi di sini tentang wajan dengan cacing itu, pernah saya berikan, masih ingat? Oke. Ini ada wajan, baik. Ini saya panaskan di bawahnya dengan api. Di sini ada cacingnya misalnya. Maaf, cacing yang di sini masih hidup, tiba-tiba saya panaskan di sini. Apa yang terjadi pada cacing? Dia bergerak, ya? Bergerak tuh, bergerak sini sini. Kenapa dia bergerak? Salah, bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Makanya dia langsung bergerak. Dia tidak mengatakan, aduh panas, aduh sakit, aduh panas. Kalau semua banyak aduhnya, kapan mulai bergeraknya? Ya, kapan berpindahnya? Ini manusia juga begitu, kalau sedang diberikan masalah, terima saja dulu, mulai bergerak, cari solusi. Kalau serba aduh, ya kapan selesainya? Ya sudah, jangan banyak mengadu, ya. Kita mengeluhkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Terima dengan sabar, karena kita yang bisa menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Quran, ada orang yang sudah diberikan solusinya seperti ini masih mengeluh juga, maka dipindah ke Quran surah 70 ayat ke 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a, ya, sungguh manusia tercipta dengan perasaan seringkali berkeluh kesah. Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah, itu bagian dari kehidupan, wajar saja. Yang tidak wajar terus-terusan mengeluh, ya, atau mengeluhkan sesuatu yang bukan urusannya, ya, itu bermasalah itu, ya. Tetangga yang beli pot baru, kok ada orang yang iseng gitu, ya, yang memikirkannya, kan jadi persoalan di situ. Baik. Nah, idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan, berkeluh kesahnya cepat kepada Allah, ya. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau misalnya diberikan apa yang diinginkan, terputus ibadahnya, ya. Maaf, ini sindiran yang sangat tajam. Bahkan ada yang keluh kesahnya dengan ibadah, Bu, Pak. Jadi kalau maaf ya, gajian belum turun, PHK terus banyak, tahajud rajin, ya, puasa mulai tambah. Tapi kalau sudah diberikan apa yang diinginkan, terputus semuanya. Lihat caranya satu. Kalau Anda sedang mendapatkan kesulitan, ada persoalan, maka illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Maka setiap kesulitan yang Anda bawa dalam hidup, mohonkan kepada Allah solusinya saat sholat, saat sujud itu minta, saat sujud. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat ke-45 tadi yang ditulis terakhir. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pelan-pelan. Wasta'inu, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya bis-sabri, terima dulu dengan sabar tadi. Was-salat, saat salat itu mohonkan solusinya kepada Allah, tumpahkan kepada Allah, mintakan, ya. Bahkan nanti setelah kita bahas ayat yang kelima di hadis qudsi Abu Daud nomor hadis 821, ternyata Masya Allah, Allah itu sedang menunggu kita dalam salat dulu, Pak. Inilah rahasianya kenapa salat dalam sehari sampai 5 waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Ini kita ditunggu itu. Tidak mungkin ada orang dari duhur saja tadi sampai asar yang tidak punya kebutuhan, pasti punya itu. Di Allah tunggu. Seakan-akan kita ditunggu sampai dengan sholat asar. Ketika kita mengatakan sebelum sholat, kata Allah wasta'inu, catat kebutuhan kita. Ayo, punya masalah apa? Saat Anda sholat, Anda katakan iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Ya. Di solusinya supaya kita tidak banyak berkeluh kesah dalam kehidupan, yang pertama perbaiki kualitas salatnya. Perbaiki kualitas salatnya. Ya. Yang kedua, perbanyak syukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Perbanyak syukur. Ya. Syukur itu akan menghentikan keluh kesah biasanya. Ya. Jadi kalau orang sudah banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka keluh kesah akan berkurang. Ya, akan berkurang. Ibu bapak sekalian, catat betul ini ya, kaidah dalam nikmat ini. Biasanya sesuatu begitu sangat diingin-inginkan, begitu berharga, itu karena belum didapatkan. Ya, karena belum didapatkan. Tapi kalau sudah diperoleh, biasanya berkurang kenikmatannya. Coba ibu waktu belum punya mobil kan harap-harap punya ya. Ya. Tambah begitu punya kan, pertama kali punya itu rasanya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau sudah sering-sering dipakai, kan rasa itu sedikit-sedikit hilang. Ya. Di segala sesuatu yang sering diharapkan itu karena belum didapatkan. Karena belum didapatkan. Artinya apa? Artinya perasaan manusia yang sering muncul rasa ingin banyak kenikmatan itu karena banyak keinginannya. Lupa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang tanpa dia inginkan pun Allah sudah berikan. Nah, kalau Anda sering melihat kepada kedalaman apa yang sudah Allah berikan, maka keinginan-keinginan itu akan mulai sedikit banyak ditekan. Ya. Ingin itu sumbernya dari mana? Ingin sumbernya dari mana? Nafsu. Nafsu itu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya takwa. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda meningkatkan takwa, maka otomatis nafsunya ditekan. Jadi kalau nafsunya sudah ditekan, keluh kesah tidak akan muncul. Nah, cara meningkatkan takwa itu banyak di Quran. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, dan yang paling hebat itu menunaikan puasa. Karena ketika Anda puasa, maka semua sifat-sifat ibadah yang lain akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Coba lihat orang tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun bisa terlambat. Tapi orang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah tidak mau ketinggalan. Ya. Ibu saat puasa bisa nggak mau nggak baca Quran, selalu ingin baca. Tapi saat tidak puasa belum tentu baca Quran. Anda saat tidak puasa, di jalan ada yang minta, walaupun di hadapan mata, belum tentu diberikan. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan akan dicari-cari itu. Mana fakir miskin, mana anak yatim, akan diberikan. Jadi kalau Anda sedang berkeluh kesah, ya yang pertama tadi terima dengan sabar. Yang kedua banyak bersyukur. Yang ketiga tingkatkan ibadah. Yang keempat, pahamkan pada diri kita bahwa berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Ustaz, kalau kita sudah berdoa sering atau banyak berdoa namun belum juga dikabulkan, bagaimana solusinya? Ada banyak kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama yang positif dulu, ya, yang positif. Allah berkenan untuk mendengar lebih banyak permintaannya. Ya. Yang positif dulu. Jadi kalau dalam bahasa manusia belum dikabulkan, dalam bahasa Allah bukan. Dalam bahasa Allah permintaan kamu sedikit. Orang lain sudah banyak berdoa, kamu baru berdoa. Maka Allah biarkan dia terus berdoa supaya meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan permohonannya. Bukankah dengan berdoa ada ibadah yang dilakukan? Ada nama yang disebutkan, ya. Ada kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan. Bukankah itu semua memperbanyak pahala? Ya. Barangkali menurut Allah si fulan berdoa sekali cepat dikabulkan karena rajin salatnya, baca Qur'annya, pahalanya banyak. Kamu berdoa sekarang baru sekali kamu lakukan, ya. Kalau kamu minta sekarang terputus amal ibadah kamu, terus minta lagi besok, supaya doa itu disertakan dengan salat, doa disertakan dengan baca Quran, doa disertakan dengan istighfar, banyak pahala terkumpul. Satu itu. Ya. Bisa yang kedua, masih yang positif. Ya. Allah menilai apa yang kita mintakan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Perhatikan rumus pengabulan doa. Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sifat pengabulan ini ada 3. 1, dikabulkan seketika saat dibutuhkan. Anda berdoa, ya Allah mohon berikan hamba A misalnya, Allah kabulkan karena kita butuh, berikan seketika. Yang kedua, Allah tangguhkan pengabulannya sampai kita mampu menerima kebutuhan yang kita mohonkan itu. Karena saat dimintakan, dipandang, kita belum mampu mendapatinya, belum mampu menjaganya. Ibu punya anak SD misalnya, ibu punya kemampuan, anaknya minta dibelikan motor. Saya tanya, dibelikan tidak? Kenapa? Karena dia belum butuh.
Belum bisa pakai dengan baik. Nanti kalau sudah kamu mulai meningkat baru dibelikan. Bukan karena nggak mampu, ada, cuma belum bisa dipakai. Karena itu ada seseorang yang meminta kepada Allah, oleh Allah belum dikabulkan seketika, karena menurut Allah kamu belum siap sekarang. Nanti saat siap kamu akan diberikan. Ada yang terkait dengan harta benda, ada yang terkait dengan keturunan. Ibu bisa terbayang nggak? Nabi minta kepada Allah supaya kiblatnya dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Minta selama 3 tahun baru dikabulkan. Minta saat di Mekah dikabulkan di Madinah. 3 tahun dikabulkan. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat paling tinggi. Berdoa kepada Allah 3 tahun baru dikabulkan. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Berdoa kepada Allah 3 hari ingin dikabulkan. Ayo, jadi kalau sudah berdoa itu hadirkan sifat ridha. Ridha itu mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu mudah. Yang terakhir, Allah akan mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Ibu punya anak sakit, kata dokter jangan makan jeruk, makannya apel. Ya, maka ketika dia minta jeruk, ibu berikan apel. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, sebetulnya Allah sudah jawab, tapi dalam bentuk yang lain yang kita butuhkan. Ya, baik. Kemungkinan terburuknya ada yang haram masuk ke dalam diri. Itu di hadis Muslim nomor hadis 1015. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghmara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang sampai pakaiannya merantakan. Ya, yamuddu yadayhi ila as-sama', mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu ya Rabb ya Rabb, kemudian membacakan Asmaul Husna, berdoa kepada Allah. Ini 3 hal ditempuh. Doa yang dilakukan dalam perjalanan menuju Allah itu cepat dikabulkan. Doa dalam keadaan diangkat tangannya dengan yang diam begini lebih cepat dikabulkan yang mengangkat tangannya. Ya, tapi ada ketentuan-ketentuannya nanti ya. Yang ketiga, doa yang menggunakan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dengan yang mengucapkan secara langsung. Orang ini melakukan ketiga-tiganya. Kata Nabi, perhatikan, anna yustajabu lidzalik, doanya mustahil dikabulkan. Famat'amu haram, karena makanan yang dia makan haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Itu kemungkinan terburuknya. Maka dicek, barangkali ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ustaz Afwan, di luar tema, Ustaz pernah menerangkan salah satu kajian mengenai qada dan takdir. Yang ingin ditanyakan, jodoh itu termasuk qada ataukah takdir? Oke? Saya tidak menerangkan masalah qada, saya menerangkan masalah qadar dan takdir. Ya, karena qada, ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Ya, ada qada, ada qadar, ada takdir. Yang saya maksudkan kemarin qadar. Qadar itu ketetapan yang telah diberikan oleh Allah sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, ya, dan tidak bisa diintervensi, tidak akan berubah sampai kita wafat. Jadi ibu sampai nangis darah pun bikin status jutaan kali untuk merubah itu tidak akan pernah berubah. Ya, di antaranya ada 2, satu rizki, kedua ajal. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang dikukuhkan atas ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha kita dulu, ya. Usaha baru Allah tetapkan. Ya. Di antaranya ada 2 juga. Satu, perbuatan kita, apakah baik atau buruk, itu kembali pada ikhtiar kita. Misal adzan berkumandang Allahu Akbar, manusia bisa pilih. Mau ikut merespon suara adzan dengan sholat, itu kadar baiknya, ya silahkan, takdir baiknya Allah tetapkan pahala. Ya, laha ma kasabat. Tapi kalau dia memilih yang buruk, dia hindari adzan, dia kerjakan yang lain misalnya, atau bahkan maksiat, wa 'alaiha maktasabat, Allah tetapkan. Ya. Ya, supaya manusia memilih yang baik, Allah turunkan hidayah, diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Jodoh masuk yang mana? Jodoh masuk kepada takdir, ya, bukan qadar. Dia harus usaha dulu, usaha cari. Makanya kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan dinikahi lewat 4 hal. Kenapa bahasanya dinikahi? Karena perempuan cenderung menunggu laki-laki yang aktif, ya. Tapi bukan berarti perempuannya diam, tidak, menunggu dalam kebaikan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan misal anaknya calon yang saleh, anak perempuannya, maka perempuannya pun beramal yang saleh. Ya, rajin tahajud, salatnya yang bagus, baca Quran, dia mulai menghafal, maka Allah pun akan kirimkan orang yang baik. Itu usahanya, ya. Tapi karena laki cenderung mencari, maka sifatnya lebih aktif laki-laki, ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya. Pertama, limaliha, karena harta bendanya. Ya. Kemudian karena kecantikannya. Kemudian linasabiha, karena latar belakangnya. Kemudian yang terakhir, lidiniha, karena faktor kesolehan agamanya. Ya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilih yang keempat, itu yang paling bagus.
Maaf, suka ada keliru menerjemahkan. Lima liha itu sering diartikan dengan yang banyak hartanya. Saya kurang sepakat ya. Walaupun ada kecenderungan orang memilih itu yang banyak harta ya. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah yang bisa mengelola harta suaminya, bisa mengatur ya. Jadi kalau suami punya pendapatan 5 juta calon suami, jangan cari calon istri yang zakat mualnya saja 10 juta. Enggak akan nyambung. Dicari pasangan yang sesuai ya, punya kemampuan 5 juta, cari yang bisa mengatur harta suami dengan 5 jutanya. Itu maksudnya ya. Jamaluha bukan jamilah. Kalau jamilah itu cantik, paras. Tapi kalau jamal itu keindahan ya. Kadang-kadang mohon maaf, ada kecantikannya nilainya misalnya 100 ya. Tapi cerewetnya juga 1000. Ya, itu bisa jadi nggak nyambung. Ya. Yang dimaksud jamal itu kecantikannya bisa kepada paras, bisa kecantikannya di dalam. Orang katakan inner beauty misalnya. Ya. Ini itu yang membuat ketenangan dalam rumah tangga. Saya beri contoh misal, istri Nabi Zainab dengan Khadijah, cantik mana? Sudah pernah lihat belum? Dari mana bisa jawab itu? Oke. Itu seringkali diilustrasikan Zainab itu kalau dilihat mata tidak berkedip, ya wajah tidak berpaling. Karena itu Nabi pernah dituduh Nabi itu menikahi Zainab karena hasrat saja ya. Tapi itu terbantahkan oleh fakta sejarah. Beliau tidak punya keturunan dari situ ya. Dan yang paling menarik, ternyata dengan Khadijah itu yang disebut-sebut sampai dalam mimpi Khadijah. Masya Allah. Kenapa bisa disebut demikian? Jawabannya ada di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Silahkan dicek itu. Silahkan dicek. Ada ibu bapak bisa bayangkan Nabi saat sedang gelisahnya, takutnya lihat Khadijah saja itu hilang setengah kegelisahan. Dengar suara Khadijah bisa hilang seluruh kegelisahan ya, nanti lain waktu kita bahas apa yang dilakukan Khadijah, itu yang dipelajari. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh karakter perempuan di muka bumi ini terangkum pada istri-istrinya Rasulullah SAW. Silakan ibu pelajari, ibu akan temukan ternyata ibu mirip siapa, nanti bisa kelihatan di situ ya. Baik. Jadi saya kira ke situ ya, jodoh itu bagian dari takdir bukan kadar. Saya jawab terakhir dulu ya, karena kami mesti bergerak ke tempat lain ya. Jadi nanti saya simpan sebagian yang belum saya jawab di pertemuan selanjutnya. Baik. Apakah orang yang bermaksiat ya akan mendapatkan azab atau terhalang dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rezeki dan diazab, dibalas di dunia ya. Ini diberikan beberapa contoh seperti ada orang pacaran, orang selingkuh dan sebagainya. Apakah akan mendapat balasan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? 1 atau 2? La, 1. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, rewardnya la, laha, maka sahabat hurufnya 1. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya saja sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang, karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru difikirkan sudah ada pahalanya. Diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah. Keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. 1, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya, bukan ini yang ini, bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan, dicegah.
Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak, ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka, resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi. Berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya. Ya, bisa ada rajam, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Lihat Quran surah 32 ayat 21. Ya. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, setelah mau selesai paling atas ya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum, ya, diberikan pelajaran dunianya. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini. Diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia taubat. Ya. Dengan taubatnya ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan. Ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia. Cara nangkapnya juga polisi lain, ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah, ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang. Dengan 12 tahun belum sadar juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sadar, supaya dia tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya. Bukan, itu kamu memang korupsinya 5 miliar, tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi alat usaha, bertambah, diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar, saking sayangnya Allah diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil. Supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu, yang haram sudah keluar, yang tobat, yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya, maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah, maka bisa dihapuskan. Ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Nanti satu saat kita akan bahas, kalau nanti sudah tiba pada masanya, ada ayat-ayat yang membahas tentang pacaran. Ya, nanti itu masih panjang. Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13 itu. Ya, kita masih di Al-Fatihah, itu pun belum selesai, ya. Jadi masih sabar, nanti ayat surah ke-49 kita akan lihat. Jadi ada pacaran versi kamus, ada pacaran dalam dunia realita, ada pacaran menurut budaya, ada pacaran dalam tinjauan hukum agama. Seperti apa itu? Itu keempatnya bisa berbeda, ya. Bahkan yang paling menarik begini, ternyata kalimat pacaran dalam kamus bahasa Indonesia dan sejarah budaya kita sejak dulu, itu ternyata kalimat itu bermakna positif dulu. Positif itu, ya. Terkait banget dengan makna syar'i itu, ya. Saya persingkat saja dulu. Kalau orang Melayu di Sumatera bagian utara ke sana, kalau suka dengan seseorang, itu nanti yang laki-lakinya akan berdiri pada saat pertengahan rembulan, kemudian dia mencari satu batu, duduk di samping rumah perempuannya, ya, yang dia sukai itu. Lalu dia akan mengumandangkan syair, ya, mengumandangkan syair.
Kalau sudah mengumandangkan syair, nanti bapak calon mertuanya akan mengendap-endap dari rumahnya, ya, ke belakang itu supaya tidak mengendap-endap, ya, supaya tidak ketahuan, dia mengendap-endap, lu ditangkap tuh, ketahuan kamu, gitu. Lu dibalas syairnya, apa yang kamu inginkan, apakah serius dengan anak saya, kira-kira begitulah, ya. Setelah dia menyampaikan keseriusannya, jadi itu tradisinya begitu budayanya, ya. Setelah menyampaikan keseriusannya disetujui, maka yang perempuannya itu akan dipinggit, dipacari, maksudnya ditandai dengan daun pacar, ya, ditandai dengan daun pacar bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tadi. Proses itu disebut dengan pacaran. Proses memberikan pacar pada perempuan itu karena sudah dipinang lewat bapaknya. Dia nggak ketemu dengan perempuannya. Dia sampaikan pada bapaknya. Kalau bahasa kita, saya minat dengan anak bapak, tolong terima. Dijawab oleh bapaknya, kamu saya terima kalau kamu serius. Kalau sudah serius, anak perempuannya akan ditandai dengan daun pacar. Ya, maka dipacari dia, dipacari maksudnya ditandai dengan daun pacar, sudah dinyatakan sebagai perempuan yang dipinggit dan diberikan kursus selama 40 hari oleh ibunya menjadi istri yang salihah. Itu asalnya. Di kalimat pacaran itu dalam budaya demikian. Dalam kamus pun akan beda. Maka yang jadi salah adalah ketika kalimat itu digunakan dalam konteks pergaulan, keliru dalam prakteknya. Maka berubahlah makna yang positif tadi menjadi makna yang negatif. Ya. Sehingga dengan perubahan negatif ini biasanya yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir yang dipakai. Ya. Nanti lain waktu dibahas kalau ingin lebih dalam, ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga apa yang kita bahas kesimpulannya bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali sebelum kita berpisah, satu, syukuri apapun yang telah Allah tetapkan secara total. Ya, bahwa banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jangan pernah pamrih mensyukuri nikmat Allah. Jangan batasi dengan ruangnya waktu. Ya. Yang ketiga, yakinkan segala kebutuhan kita pasti diberikan oleh Allah. Yakinkan. Ya. Dan yang keempat, supaya Allah terus menambah nikmat dan tidak banyak keluh kesah dalam hidup, tingkatkan amal soleh dan rasakan hidup kita tidak akan lama. Saya mohon maaf kan kemarin tidak sempat hadir karena ada satu situasi yang tidak memungkinkan. Tapi saya mau cerita dengan singkat dan saya akan tutup langsung. Beberapa waktu lalu saya mengalami sakit luar biasa. Jadi di kepala ini Pak, sakitnya itu pusingnya luar biasa. Di pusingnya langsung di kening sebelah sini. Dan itu dari pagi sampai dengan maghrib. Sampai dengan maghrib. Jadi saya bawa mandi sampai saya cepat-cepat tuh. Ya, saya punya perasaan khawatir, jangan-jangan saya meninggal di kamar mandi ini. Ya, karena Rasulullah itu kan waktu mau wafat kan sakit kepala dulu ya. Nah, maka saya rasakan apa? Saya sakit nih. Mungkin saya tiba waktunya. Bisa cepat-cepat. Begitu saya cepat selesai ya, berwudu, selesai semuanya pakai pakaian. Pertama kali yang saya cari, saya minta istri saya sejadah. Saya bilang tolong carikan sejadah. Minta. Sudah saya hamparkan, saya nggak cerita pada istri saya. Saya langsung sujud sebaik yang bisa saya lakukan. Saya sujud. Saya kira apa sekarang saatnya? Saya pasrah saja, sudah. Ternyata masih hidup juga sampai sekarang. Kesimpulan saya, ternyata saya tidak aman. Tidak aman. Ketika kita mempersiapkan diri merasa meninggal pun dalam keadaan sujud, ternyata Allah tidak menghendakinya. Kalau belum tiba waktunya tidak akan terjadi. Ternyata kita tidak aman, Bu, Pak. Harap-harap meninggal dalam keadaan sholat, ternyata saat sholat masih hidup. Ternyata yang tidak diduga-duga saat pergi ke mall itu malaikat maut mengikuti. Saat pergi dalam perjalanan itu malaikat maut mungkin mengikuti. Karena itu pastikan diri kita selalu baik, tingkatkan amal saleh karena satu saat kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu semoga Allah menjaga kita semua, menjaga diri dalam kebaikan dan selalu beristighfar kepada Allah dan tingkatkan rasa syukur karena dua hal itu yang menjadikan kualitas ibadah kita lebih baik. Ya. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan temulah kesalahan saya pribadi, mohon maafkan saya dan tolong catat kalimat saya yang terakhir, tinggalkan pendapat kaya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.